Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo Atmo. Saya akan membawakan materi yaitu perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja saya akan men-share screen materi saya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, yaitu Muhammad Ronaldo Atmo. Stambuk saya G2 D12 0006. Baik, saya akan menjelaskan materi di bab 1, yaitu arti penting dari sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah arti penting sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, dalam manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan, perencanaan, penggerakan, dan pengendalian sumber nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan merekrut calon pegawai, menyeleksi calon pegawai, memberi pengenalan dan penempatan pada pegawai baru, menetapkan upah dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kerja, mengomunikasikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberi jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan dan perubahan, serta menyelesaikan keluhan dan hubungan antar pegawai. Lalu adalah peran perubahan sumber daya manusia. Poin pertama adalah sumber daya manusia dan pendorong aktivitas. Peningkatan produktivitas penting dalam lingkungan kompetitif global dan sumber daya manusia yang memainkan peran penting dalam menurunkan biaya tenaga kerja. Poin kedua adalah sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. Perusahaan dituntut lebih tanggap, inovasi dan perubahan teknologi merupakan tujuan utama manajemen. Poin ketiga adalah sumber daya manusia dan jasa, di mana organisasi perusahaan jasa sangat memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai sikap dan perilaku, baik membuat pelanggan puas. Selanjutnya adalah poin yang keempat adalah sumber daya manusia dan komitmen pegawai. Organisasi cenderung terlibat dalam mengaktualisasikan praktik yang bertujuan menjamin pegawai memiliki peluang untuk menggunakan keterampilan dan bakat mereka. Serta poin yang kelima adalah sumber daya manusia dan strategi organisasi perusahaan, di mana perubahan drastis dalam peran sumber daya manusia. Semakin pentingnya sumber daya manusia sebagai faktor pentingnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi. Selanjutnya adalah B, penerapan konsep manajemen sumber daya manusia. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia ada dua, yaitu secara makro dan mikro. Yang pertama dalam arti makro, yaitu fungsi pokok manajemen serta fungsi manajerial. Dalam arti mikro adalah fungsi manajemen sumber daya manusia secara operasional. Prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Prinsip kemanusiaan, demokrasi, prinsip the right man in the right place, the right man in the job, equal play and for equal work, kesatuan arah, kesatuan komando, efisiensi, efektivitas, produktivitas kerja, disiplin, serta wewenang dan tanggung jawab. C. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, poin pertama yaitu fungsi manajerial sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan. Lalu fungsi operasional manajemen manusia sebagai pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja, dan pengadaan sumber daya manusia, kegiatan memperoleh sumber daya manusia tepat dari kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin D, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia bervariasi antara satu organisasi, perusahaan, dan organisasi lain, tergantung tingkat perkembangan organisasi. Tujuannya adalah antara lain sebagai memberikan saran kepada manajemen
tentang kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan organisasi perusahaan memiliki sumber daya untuk bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi, lalu memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai, agar tidak ada gangguan dalam mencapai tujuan organisasi, menyediakan sarana komunikasi antar pegawai dan manajemen organisasi, membantu perkembangan arah strategi organisasi, perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia, menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer lini dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah tujuan akhir manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja pegawai, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain, serta meningkatkan bisnis perusahaan. Poin yang E adalah pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan strategis, di mana manajemen sumber daya manusia harus memberi andil atas keberhasilan perusahaan. Pendekatan sumber daya manusia adalah di mana manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen manusia penting dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Pendekatan manajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap manajer. Pendekatan sistem, di mana manajemen sumber daya manusia berlangsung dalam sistem lebih besar. Lalu pendekatan proaktif, di mana manajemen sumber daya manusia bias atau meningkatkan andilnya atas pegawai dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah. Selanjutnya adalah di bab 2, itu merupakan tantangan manajemen sumber daya manusia. Di mana tantangan manajemen sumber daya dan manajemen sumber daya manusia ini adalah di tantangan eksternal. Yang pertama adalah tantangan teknologi, di mana dampak kemajuan teknologi pada manajemen sumber daya manusia memiliki dua cara, yaitu melalui pengaruh teknologi yang mengubah industri secara keseluruhan, sehingga perlu merancang kegiatan pemberdayagunaan SDM untuk mengetahui perkembangan operasi perusahaan akibat inovasi teknologi. Lalu otomatisasi adalah kemajuan teknologi yang mempengaruhi manajemen, seperti perkembangan penggunaan komputer yang sudah mengubah kebutuhan tipe sumber daya manusia. Lalu poin ekonomi, di mana tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan sumber daya manusia. Selain dengan perkembangan ekonomi, permintaan sumber daya manusia dan program pelatihan tumbuh kembang serta memberi tekanan pada peningkatan gaji dan perbaikan kondisi kerja. Lalu situasi politik dan pemerintah, di mana faktor dan suhu politik menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Lalu kondisi sosial dan budaya. Kondisi ini berkenaan dengan nilai, sikap dan pandangan pola hidup yang berkembang di masyarakat sesuai dengan dinamika, budaya, agama, dan pendidikan. Lalu poin yang kelima adalah demografi dan geografis, di mana demografis menggambarkan komposisi angkatan kerja, misalnya tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, dan lain-lain, serta kondisi geografis yang menceritakan atau mencerminkan lokasi perusahaan yang ada di lingkungan aman, nyaman, dan berbagai fasilitas yang tersedia serta bias dengan mudah dijangkau oleh karyawan. Selanjutnya adalah di mana kondisi pasar dan tenaga kerja. Reputasi perusahaan merupakan masalah pokok yang tercermin pada kemampuan perusahaan dalam memuaskan kebutuhan karyawannya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketujuh adalah pesaing. Perusahaan pesaing untuk memperoleh sumber daya manusia berkualitas banyak menempuh jalan pintas, yang itu mudah dan murah, serta membajak karyawan perusahaan lain. Globalisasi. Dari sudut manajemen sumber daya manusia, berarti mengharuskan dilakukan usaha untuk mengantisipasi pengaruh perkembangan bisnis global untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing unggul di pasar internasional. 9 adalah perubahan yang cepat, di mana bisnis merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis dan mengalami perubahan yang tidak jelas batasannya. Lalu poin B, yaitu memahami lingkungan internal, eksternal organisasi, di mana karakteristik ekonomi seperti globalisasi dan perdagangan bebas memiliki banyak pendukung dan penantang, di mana perbedaan yang besar dalam hal tersebut penghasilan dan standar hidup di dunia. Lalu bagaimana globalisasi itu meningkat untuk produk dan layanan dari pasar terbesar, dan permintaan yang meningkat seperti energi, bahan baku, dan infrastruktur.
Kekhawatiran masyarakat akan daya saing global dan penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan pertumbuhan dan investasi langsung. Selanjutnya adalah karakteristik sosial, lebih banyaknya integrasi dan ekspansi dalam Uni Eropa seperti ASEAN, WTO, NAFTA, dan organisasi serupa. Pengakuan yang meningkat atas hubungan antara efisiensi pemerintah dan efisiensi publik. Lalu, bagaimana kekhawatiran masyarakat yang lebih besar terhadap ketahanan dan lebih banyak kompleksitas dan perubahan, serta ketidakpastian yang persistensi dari banyaknya hukum lokal dan regional, serta kualitas budaya. Pengaruh teknologi serta terhadap dunia yang membuat menarik lebih mudah diakses dan tidak merugikan untuk bekerja. Selanjutnya adalah karakteristik strategi perusahaan, di mana jumlah perusahaan multinasional terus meningkat, sehingga konsolidasi melalui aktivitas merger dan akuisisi meningkat, dan peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi di pasar berkembang, yang bagaimana keuntungan persaingan global yang didapatkan melalui skala adaptasi lokal, manajemen pengetahuan, serta relokasi yang optimal. Biaya risiko dan ketidakpastian tinggi, dengan kebutuhan akan persekutuan lintas negara yang lebih besar seperti usaha internasional, membuat kebutuhan untuk terus mengubah model bisnis serta perusahaan. Selanjutnya adalah di mana karakteristik seorang pekerja. Lebih banyak potensi tenaga kerja yang lebih terdidik dan berkembang, membuat kesadaran yang lebih besar terhadap perbedaan global dan penghasilan gaya hidup. Potensi bagi pekerja untuk beradaptasi dengan gaya dan praktik SDM di lingkungan kerja harus memuaskan, sehingga kemajuan arus imigrasi di berbagai area lain melambat, dan penghapusan keinginan pegawai untuk pindah dengan cara offsourcing dan outsourcing. Selanjutnya adalah faktor eksternal organisasi, di mana pasar tenaga kerja meliputi geografis, jumlah, dan perubahan, serta pertimbangan hukum yang meliputi undang-undang, perda, hukum di tiap negara. Masyarakat, yaitu seperti norma masyarakat, harus dipatuhi oleh perusahaan. Serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Lalu bagaimana pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen dan persaingan dalam produk jasa dan pasar tenaga kerja. Serta pelanggan menuntut bagaimana barang dan jasa dengan kualitas yang baik, serta pelayanan setelah pembelian, penggunaan, dan jasa. Lalu teknologi yang merupakan perubahan yang cepat yang berdampak pada perubahan sumber daya manusia dan ekonomi yang dimana bisa menjadi situasi booming dan inflasi, serta peristiwa yang tidak diharapkan dan diramalkan dapat terjadi. Selanjutnya adalah faktor internal di organisasi, yang dimana pengadaan staf sama dengan proses di mana organisasi memastikan tersedianya jumlah staf yang memadai secara kualitas dan kuantitas dalam waktu tepat untuk tujuan organisasi. Analisis pekerjaan yang mempengaruhi berbagai aspek dalam manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan, rekrutan, dan seleksi, di mana pengembangan sumber daya manusia termasuk pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan organisasi, serta penilaian tenaga kerja. Kompensasi atau remunerasi sebagai keseluruhan imbalan yang diterima pegawai atas jasa yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Lalu bagaimana hubungan industrial, aktivitas manajemen sumber daya manusia yang dilakukan serikat pekerja atau serikat buruh itu dalam posisi tawar kolektif. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi perencanaan dan pengembangan sumber manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.